Bismillahirrahmanirrahim. Masih seputar dalam surat Fatir, kita melanjutkan ayat yaitu penegasan Allah Subhanahu wa taala, innallaha, sesungguhnya Allah, alimul ghaibi, Allah itu mengetahui, bi ilmihi ghaibis samawati wal ardh. Allah itu mengetahui sesuatu rahasia. Kalau kalimat kalau kalimat ilmu kan, kalau kita kan mengetahui ya. Tapi kalau di sini maknanya itu bukan mengetahui, Pak, tapi kerahasiaannya. Mengetahui kita dengan Allah itu beda, Pak. Seperti beginilah, saya kasih contoh. Bapak tahu nggak KCP? Oh tahu, saya tahu KCP itu di Galuh. Tapi ketika Bapak ditanya secara detailnya, itu Bapak akan menjawab, oh, saya tidak tahu. Nah, kalau Allah tahu sampai ke rahasia-rahasianya, makanya kan, nah ini pentingnya tafsir itu di sini, Pak. Kalau secara tekstual kan pasti innallaha alimul ghaibi, oh Allah itu mengetahui. Mengetahui Allah itu dengan mengetahui manusia itu beda. Allah itu mengetahui itu sampai ke rahasianya. Seperti begini contoh. Saya kasih contoh begini, Pak. Ada satu ini sering ya di dalam surat Al-Baqarah ada, di dalam surat Al-Mu'minun juga ada. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, kalau dalam surat Al-Baqarah itu kalau tidak salah ayat 186. Rumusnya gini, Pak. Rumusnya itu gini ya, cara mencintai Allah dengan cara mencintai manusia itu beda. Nah, makanya saya kasih rumus nih. Cara mencintai Allah dengan cara mencintai manusia itu rumusnya beda, Pak. Kalau mencintai Allah, rumusnya itu semakin dimintai, maka Allah itu akan semakin senang. Itu satu. Tapi kalau misalkan mencintai manusia, semakin dimintai itu akan semakin bosan dan marah. Padahal rumusnya sama. Ya kan? Coba belajar untuk berpikir secara apa ya? Secara mencoba saya mau tekar lah. Gini, Pak. Rumusnya itu sama. Mencintai itu sama. Mencintai itu beda cara. Makanya kan cara mencintai Allah dengan cara mencintai manusia itu berbeda. Sebaik apapun manusia, kalau sering diminta itu akan marah dan bosan. Tapi ketika Allah semakin dimintai, itu Allah itu akan semakin dekat dengan kita. Itu sudah jadi jaminan, Pak. Makanya kayak seperti tadi kan, mengetahui manusia dengan mengetahui oleh Allah itu bedanya luar biasa. Makanya saya sudah sering mengatakan kan, orang itu kalau tidak pernah belajar usul fikih mantek, itu sulit, Pak, untuk membedah Quran. Karena banyak beberapa kalimat majaz. Majaz itu kan seperti kalimatun musta'malatun bi ghairi mawdi'at lahu. Ilmu mantek usul fikih itu begitu. Apa? Majaz itu, definisi majaz itu gini, Pak. Kalimat yang sering kita ucapkan tetapi terkadang maknanya itu beda. Itu majaz, Pak. Seperti ginilah contohnya. Kan dia kan bobokok lah kayak dahar. Kira kurang dahar bobokok. Sama lu dituju nama nasi. Jika dia kena tak korek. Padahal maju rokok ya tete. Sama begitu, Pak.
contoh, Bapak mungkin tidak pernah, bukan tidak pernah, Bapak mungkin ada yang pernah dan ada yang tidak. Majas itu seperti itu, seperti gini lah. Makanya kalau misalkan saya kalau ada berjanji atau ada apa, memang suka beda Pak. Seperti gini, anta syamsun, anta badrun, anta engkau ya Rasulullah. Syamsun itu matahari. Kalau Bapak secara tekstual, kenapa si Rasul itu dicontohkan ke matahari? Itu enggak akan kenapa ke kita Pak. Tapi kalau misalkan sama mantek itu kena itu. Nih sekarang saya tanya, kalau Nabi Muhammad anta misbahun, engkau cahaya seperti lampu. Saya tanya ke Bapak, emang lampu menyinari? Salah lampu atau Pak? Paling lampu menyinari kisah ruangan. Sekarang saya balik tanya ke Bapak, yang menyinari alam semesta apa? Bukan Nabi seperti mataharinya, tapi menaunginya. Kan kenapa sih nggak ke bulan? Kan kenapa nggak ke bintang? Matahari itu pada waktu siang hari itu akan menyinari semua sampai ke pelosok-pelosok pun. Sekarang saya tanya, apakah matahari menyinari bumi saja? Kabeh semua. Yang kedua, anta samsun, anta badrun. Pada waktu malam hari, kalau misalkan Nabi dicontohkan menyinari seperti lampu atau seperti api, paling terbatas Pak cara menyinarinya. Tapi kalau bulan itu tidak. Pertanyaannya, kenapa nggak ke bintang? Dalam Al-Quran sebenarnya bulan itu lebih besar daripada bumi. Beberapa puluh kali lipat, 80 kali lipat, 70 kali lipat. Kalau matahari bisa ratusan kali lipat. Kan terus kalau bulan yang kita lihat, bulan apa ini? Semua rahasia Allah itu kan luar biasa, nggak bisa dibedah. Dan nggak bisa dibedah. Rahasianya itu nggak bisa. Maka hanya beberapa orang. Makanya saya katakan, boleh saja untuk membaca Al-Quran, boleh saja untuk mengartikan Al-Quran, tapi tidak boleh untuk mentafsirkan Al-Quran tanpa rujukan. Kan saya mau baca Quran sambil baca terjemahan, nggak apa-apa silakan. Tapi kalau untuk kepada tafsir itu nggak boleh, memahami nggak boleh. Seperti gini nih Pak, di dalam kitab Berjanji itu. Kata Syekh Ja'far itu kan beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat manusia yang seindah beliau, dan aku tidak pernah melihat manusia yang wajahnya seperti Nabi Muhammad sampai kapanpun, sebelum adanya Nabi Muhammad lahir dan sesudah kanjeng Nabi Muhammad lahir, tidak ada wajah yang serupa dengan Nabi Muhammad. Sekarang kan ketahuan Pak, andaikan Nabi Muhammad bisa digambar seperti Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi yang lain, bisa diedit ayat kan? Selesai tak fitnah Nabi Muhammad. Itu Pak. Allah itu lebih mengetahui alimul ghaibi wasyahadah. Rusak Pak. Teknologi itu hebat. Kira Nabi Muhammad main bulu tangkis kan gitu kan? Kira Nabi Muhammad main bola, kira Nabi Muhammad gitu. Lihat deh Pak, ya Bapak kan lihat AI itu kan lebih ke kayaknya real banget ya. Kalau saya kan mikirnya beda Pak. Bener kan? Sampai Allah mengatakan, aku tidak akan pernah membiarkan seseorang pun itu bisa menggambar Nabi Muhammad. Kebuktian kan sekarang, kalau Nabi Muhammad bisa kos Yohanes seperti kanan itu. Udah diedit Nabi Muhammad background diganti karena tubuhnya orang lain, mukanya Nabi Muhammad ini, nah itu. Alimul ghaibi, Allah itu tahu rahasia-rahasia yang akan datang, itu tahu. Fitnahnya itu akan tahu. Paham sekarang kan? Berarti benar, dijaga luar biasa Nabi Muhammad itu. Kita kan sudah rusak kita Pak. Maulid sare foto edit kuai. Oh banyak Pak. Itu fitnahnya itu luar biasa sampai Pak. Dan saya itu sampai berpikir gini,
Bapak kalau misalkan sering ya minimal membaca lah. Karena gini ya, kata Ibnu Athaillah gini. Sebenarnya rumus dunia itu simple loh Pak. Kalau kamu ingin dikenal oleh dunia, maka menulislah. Orang yang menulis itu akan dikenal Pak, walaupun dia sudah meninggal. Ini kan seperti tafsir Jalalain, tafsir Imam Syafi'i, Imam Nawawi. Makanya kalau kita ingin dikenal oleh dunia, maka menulislah. Saya kiaskan, ingin dikenal oleh masyarakat ketika kita meninggal, menulislah karya-karya yang baik. Ini benar ya Pak, tidak hikam. Makanya saya keren lagi, kamu keren lah kata saya. Kalau ingin dikenal, menulis Pak. Kalau kita ingin mengenal dunia, membaca. Maksudnya gimana Kang? Kalau Bapak ingin mengenal satu wilayah, rajin-rajin membaca, silaturahmi, sok gerak. Misalkan Bapak pindah ke Bukaper, Bapak ingin cepat adaptasi. Cara mengenalnya bagaimana? Baca situasi. Ad-dinu siyasyun. Agama itu siasat Pak. Wah, Kang, menang di mana posisinya? Ya di Wahwer apa di Bandung Jaya banget itu Pak, pesantren siasat. Ya dulu kan memang beliau itu kan DI ya. Jadi siasat Pak semua. Dan itu dikutip dari Ibnu Athaillah. Oh, Bapak mau pindah kemanapun, kalau Bapak ingin cepat adaptasi, cepat mengenal wilayah itu, silaturahmi Pak, selesai. Tidak perlu 1 minggu, tidak perlu berbulan-bulan. Soprak murid Pak. Isu-isu lain pegang. Apa Pak? Ya tongkrongan di dia, tongkrongan di itu. Kenapa saya bisa fair, bisa open? Karena saya mengaplikasikan apa yang di Quran, apa yang dikatakan oleh hikam. Itu hebatnya Pak. Kita ingin dikenal oleh masyarakat, bikin karya yang bagus. Jauh lah. Kalau kita ingin dikenal oleh dunia, menulis. Silakan Pak. Kalau nggak percaya silakan Bapak. Menulis seperti apa? Penemuan, menciptakan. Itu kita akan dikenal. Walaupun sudah meninggal kita akan dikenal. Terlalu jauh kan kalau dikenal Pak. Kalau ingin mengenal, membaca. Kata saya benar hebat ini. Luar biasa. Nah itu Pak. Jadi Allah itu mengetahui. Dan Allah itu sudah tahu, dan Allah sudah bisa bukan bisa memprediksi ya, tapi karena memang Allah itu mengetahui. Karena kalimat makna ilmu di sini itu rahasia. Kalau kita makan, mana hafal motor beat, hafal, tahu motor beat tahu. Tapi ketika ditanya sampai ke dalamnya, ke rahasianya, ada komponen apa, ukurannya berapa? Nah, itulah mengetahui Allah dengan mengetahui manusia itu beda. Seperti tadi, cara mencintai Allah dengan cara mencintai manusia pun itu beda. Ini makanya ini perlu dibedah lagi. Pertanyaannya, tuh kan, innahu alimun bidatis sudur. Rahasia terhebat itu di dalam hati Pak, bukan di pikiran. Sehebat apapun dunia luasnya, itu lebih luas hati. Kalimat lagi, sudur. Ai sudur apa? Dada, ai di jero dada naon? Hati. Itu sampai kapanpun tetap Pak. Jadi lebih luas hati daripada dunia ya. Nih seperti gini lah. Saya mah yang real saja ya, ngasih contoh ya. Yang pengalaman di masyarakat. Waktu zaman dulu, Bapak main di kebun, gogolekan pakai daun sampul. Itu enjoy Pak, bener kan? Terus Bapak main panggal, enjoy, bener kan? Terus Bapak main ini seperti orang-orang dulu lah, itu enjoy Pak. Tapi zaman sekarang orang-orang itu harus validasi. Dulu anak Bapak main gatrik, Bapak pada waktu kecil Bapak main gatrik enjoy.
Tapi sekarang ketika bapak melihat anak orang lain boga motor cross mini, sok gerak. Jadi manusia sekarang itu yang dilihat itu haus validasinya. Nih saya kutip Pak beberapa ya. Kenapa bapak sekarang stres? Karena bapak haus validasi. Haus validasi itu begini Pak. Orang umur 40 tahun, dia udah punya rumah, dia udah punya mobil, dia udah punya ini, dia udah punya ini. Ya Allah, saya umur 40 tahun, rumah can boga, mobil teboga, motor teboga. Kenapa Bapak ngomong begitu? Karena Bapak melihat orang itu 40 tahun udah punya. Itu tuh sebenarnya haus validasi, Pak. Itu yang jadi beban buat kita. Kenapa kita mengisi di masa-masa muda sampai tua itu stresnya itu karena haus validasi. Coba tinggal ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Kalau saya mah mentafsirkan Quran itu ya pakai filsafat juga Pak, biar cepat paham. So, dulu kita kalau misalkan bermain, anak kita misalkan cuma main pagal, main gatri, main apa itu biasa enjoy Pak. Tapi ketika kita sudah bertetangga zaman sekarang, waduh si anu mah gadgetnya hebat, waduh si anu mah ini, waduh si anu mainannya motor cross, waduh si anu mah boga sepatu roda. Mulai timbul rasa keresahan, haus validasi. Ini bisa belikan anak aing masih itu. Nah itu Pak. Dan itu akan terus. Orang kalau sudah berpikir ke sana, ingin menutupi itu, ingin menutupi validasinya, oh udah stres bebanan luar biasa. Dan saya tanya kepada teman-teman saya sekarang, apa? Stres saya kan ya. Kenapa? Orang udah umur 33 tahun dia udah punya rumah. Saya umur 33 tahun masih begini. Saya motor belum punya, hidup masih ngontrak. Ya Allah, kenapa sih begini? Udah mulai. Terus Pak. Karena itu tolak ukurnya. Kan kalau kita makan memaknai la in syakartum kan ya paling la in syakartum ya udah syukurin tambah. Oh itu mah gampang banget Pak. Makanya ilmu itu bisa dibumbui. Makanya tadi Quran itu kalau bisa pakai usul itu luar biasa. Kalimatun mustamalatun bigoyri mahudiyatun. Terkadang apa yang dikatakan oleh Allah kita belum paham. Tafsir pun itu juga masih salah. 90% benar, 10% adanya salah. Pertanyaannya gini, Pak, Kang kalau misalkan di tafsir ini kok beda, di tafsir ini kok beda. Nih Pak, saya kasih contoh gini Pak. Bapak ingin tahu nggak benar itu apa? Benar itu seperti cermin Pak. Kalau kata ulama hukama, ini ya, maksudnya gimana benar itu seperti cermin gini. Misalkan ini saya cermin nih Pak. Tujuan cermin ketika ada cahaya itu akan mantul, ya. Cermin itu kalau kena cahaya itu mantul Pak. Nah, kalau Kang itu dapat dari mana? Ada Pak di dalam kalam ulama hukama teh ulama arifin teh bijaksana. Ini kalau cermin dipecahkan, Bapak ambil satu-satu. Terus cermin yang Bapak pecah itu, yang kecil, yang tadinya besar, terus pecah. Ketika ada cahaya ke cermin Bapak yang kecil, itu tetap akan memantulkan Pak. Intinya begini, kebenaran itu mutlak doa Allah. Ketika turun ke manusia, itu akan berbeda sih, berbeda versi. Ya, so misalkan Pak Ade, angka beraha, angka genep, cek pada angka beraha, angka salapan. Tafsir saja ini beda Pak. Tafsir Jalalain dengan Imam Jalalain dengan Imam Suyuti kadang beda. Imam Jalalain dengan Imam Sawi terkadang beda tafsir. Makanya orang-orang itu kalau misalkan ngaji, itu kalau ngajinya separuh, kenapa sih harus beda-beda kebenaran itu? Kenapa sih harus? Padahal mah cina kieu, lempeng atuh cina bener mah. Kok gak bisa Pak? Kalau misalkan kebenaran di manusia kos kieu lurus, berarti mutlak Pak. Kebenaran mutlak manu Allah idza ja'al haqq. Tapi bisa Pak, manusia itu gak punya rasa benar. Nggak bisa Pak, manusia itu nggak punya. Makanya kebenaran itu mutlak untuk Allah. Makanya kebenaran itu seperti cermin yang pecah, tapi tetap sama. Tujuan cermin itu memantulkan cahaya kadia, yang mantulkan cahaya kadia, mantulkan cahaya kadia, mantulkan cahaya kadia, mantulkan cahaya. Ketika Bapak perasaan Ustaz teh kamari ngebahas kos kieu, geuning Ustaz Nuki mah beda, geuning Nuki mah beda, geuning Nuki beda, geuning Nuki beda. Ieu mana nu bener, lain mana nu bener, lain.
Sok paham nggak? Saya juga sebenarnya stres Pak dulu mah. Imam Nawawi fikih beda dengan saya Nawawi kadang. Imam Rafi'i beda dengan Imam Nawawi. Padahal itu mujtahid juga sama. Itu kata saya tuh fikih itu di mana benar Pak. Ternyata ketika sudah membaca, oh kebenaran itu mutlak Pak Allah. Ketika turun ke manusia itu akan berbeda-beda. Sok bapak gitu ibu negara di pemajikan kadang beda, tapi kadang benar itu. Pas yakin, tapi kadang benar. Kebenaran itu akan selalu mencari jalannya Pak, mencari jalan sendiri. Dia punya versinya. Makanya mutlak doa Allah tak. Dia karena orang bakal paham paham doa Allah di mana sih? Coba. Jangan bapak pasnya nih bapak jika misalnya orang yang wudhu, orang yang jengkol, orang yang wudhu, orang yang jengkol terus ya cek iya bener. Pasnya terus. Nah di situ kita akan baru tahu Pak. Yang sudah orang dah mau bening ngeunahnya. Nah, mungkin di situ Allah baru Pak. Oh iya bener doa Allah kan makanya lamun cek bahasa Sunda teh kieu. Lamun misalkan usaha maneh can maju musibah hayu ngeureuyeun. Cilaka hayu datang bae ulah waka langsung gugur tuh karena kudrat ilmunat Allah. Sok we tanimakeun sing sabar mungkin ge bakal nyaho kanya Allah teh belah mana ditundana. Ieu mah kakak 5 menit. Wah, gugur jauh. Nah itu. Walladzi ja'ala lakum khalaifa fil ardi. Dan Allah menjadikan kita umat manusia itu khalifah fil ardi di bumi. Nah ini kalau dalam saya kalau misalkan mau ngobrol tentang khalifah lucu Pak. Khalifah itu kan kita kan sering mendengar namanya pemimpin. Pertanyaannya gini, kenapa sih manusia itu bisa jadi khalifah di bumi? Ini Pak, manusia itu dia cuma dua yang dia sanggup. Sepengetahuan saya itu, Pak, gini. Allah tanya ke malaikat, siapa Tuhanmu? Allah. Kata siapa Pak? Malaikat. Allah bertanya ke malaikat, siapa Tuhanmu? Allah. Nah, Allah menjawab ke malaikat, kamu mah gak aneh, karena kamu sudah melihatku. Tapi ketika Allah mengatakan kepada manusia itu memuji luar biasa Pak, Allah itu ke manusia. Malaikat kan sampai heran, kenapa ya Allah? Karena manusia itu pertama Pak, dia punya nafsu. Yang kedua dia punya akal. Yang ketiga dia punya kemauan, punya hasrat. Soker. Malaikat mah Pak cinta kepada Allah teh karena malaikat itu sudah tahu Pak. Kita kenapa Allah ngecan pernah? Iya ente pernah. Tapi kita punya kemauan tak hasrat eta kalau menjadi hikam anu bakal nyedot orang ka mana teh kasur gak teh. Ingat Pak, kemauan manusia itu ada kemauan, ada cita-cita. Itu makanya ini saya kasih rumus ke bapak-bapak. Dalam waqala Sayyidina Umar ibn Khattab ada lagi kan yang mengatakan waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab. Ari hisab itu maknanya taubihan Pak. Ini saya diberi rumus ya. Makanya saya mah orang nanti rada kieu we gitu. Ingat, saya akan coba pelan-pelan Pak biar Bapak gampang dipahami. Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab. Kata Nabi begini Pak, potensi umat muslim itu kecil untuk dihisab. Karena hisab itu maknanya taubihan. Taubihan itu apa? Selalu merasa diri itu buruk. Sok dari sekarang Pak, belajar. Nih, maksudnya gimana kan? Begini kan? Kalau kita di dunia sudah sering mengaku orang yang buruk, orang yang banyak dosa, orang yang
banyak kesalahan. Nah, nanti ketika di yaumil hisab itu kita sudah tidak perlu dihisab, karena kita sudah terbiasa menghisab diri. Itu maka Nabi berjanji wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal hayati wat tawadu. Nih Pak, kalau Bapak di dunia gini aja Pak. Bapak di dunia, baik mah gedong ya, mobil, buka motor, ruko di mana-mana, penghasilan 100 juta sebulan, mempunyai rasa memiliki. Ketika nanti Bapak meninggal dihisab, itu tuh Bapak tuh bakal aneh. Ya Allah, orang maki, karena Bapak belum terbiasa untuk menghisab diri Bapak sendiri. Tapi kalau kita sudah terbiasa misalnya kayak, ya Allah, kena harta mana boleh mau, iman titipan berhenti Allah kia, tapi matu, naon atuh umur kita apa, hidup dihidupkan ku Allah, mati dimatikan ku Allah. Terbiasa menghisab diri sendiri. Ketika nanti Bapak meninggal di padang mahsyar di sana di yaumil hisab, itu sudah terbiasa Pak. Ketika dihisab teh, abdi mah jalmi kieu ya Allah, seueur dosana, tos kieu. Tah hasibu anfusakum qabla an tuhasibu teh eta. Sok Bapak. Kalau misalnya Bapak jadi tokoh agama, aduh ribut. Makanya gogodan gede pisan. Namun boga jamaah loba hati mulai goyah, tidak bisa mengelola potensi hati wujud. Tapi kan ketika saya imam tidak ngajinya rada beda. Jadi kata guru-guru almarhum bapak saya kan gitu, sok biasakan untuk menghisab diri sendiri. Yaitu kalau kita di dunia merasa diri banyak dosa, banyak salah, ya Allah saya banyak dosa, ya Allah saya bersalah. Mungkin orang lain melihat saya itu sebagai tokoh, mungkin orang lain melihat saya itu kaya, mungkin orang lain melihat saya itu hebat, tapi sebenarnya saya itu tidak apa-apa, tidak punya apa-apa, lemah. Orang gitu Pak. Ya, itu sudah bisa menghisab diri sendiri. Nah, ketika nanti Bapak di yaumil hisab, dihisab Pak, kita itu sudah bisa menerima gimana? Mohon Gusti, mohon abi maki, mohon. Enak Pak. Beda di dunia nomor kedua murukul ketika meninggal pas dihisab. Nah, aing cenah geus kieu. Sarua jeung naon coba? Antal mauta qabla maut. Matilah dirimu sebelum engkau dimatikan. Nah, apa takkan artinya? Ya mungkin nanti bisa dilanjut minggu depan karena sudah 30 menit ya. Kasihan bapak-bapak semalam mungkin ada yang pulang jam 1 jam 2. Nah, mungkin cukup sekian pengajian tafsir ini. Insya Allah minggu depan dilanjutkan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna ya Allah khususan fi hadzal makan masjid baitur rahmat wa fi khusus li ahli jamaah tawil umur nasihati jasadina jama'an marhumah wa mabrukan ya Allah. Ittafa'at bi ulumina ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.